Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya nasta'in. Fadhal biro. Halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. At-talaqu bighairi iwadin. Al-qismu tsani at-talaqu bighairi iwadin. Al-qismu tsani at-talaqu bighairi iwadin wa huwa qismani sarihun wa kinayatun. 2. Talak tanpa imbalan. Talak tanpa imbalan terbagi dua, yaitu pertama, yang jelas sudah jelas menunjukkan lafaz talak. Kedua, yang kinayah belum jelas menunjukkan lafaz talak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya macam-macam talak ada dua, ya. Macam-macam tolak itu ada, atau cerai atau pisah itu ada dua. Pertama talak khul'i atau talak yang ada dengan itu talak imbalan, kembali imbalan tersebut menguntungkan pihak laki-laki, suami dalam hal ini. Dan yang kedua talak tanpa imbalan, ya. Nah ini masuk pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah. At-talaqu bighairi iwad. Jadi macam talak yang kedua yaitu talak tanpa imbalan. Wa huwa hallu 'aqdun nikah bil lafdzi talaq, yaitu terputusnya ikatan pernikahan saat lafaz talak terucap. Jadi ketika lafaz talak itu terucap dari seorang suami, bukan istri, ya. Kalau istri melafazkan talak atau dia menceraikan suami tidak sah. Harus dari seorang suami, mau itu dengan ada imbalan atau tidak. Salah satu tujuan daripada khulu' atau talak dengan imbalan ya agar suami itu mengucapkan talak tersebut, maka diiming-iming dengan imbalan. Tamam. Kalau yang kedua ini tidak ada dengan imbalan, ya tetap aja namanya talak, ya. Saat itu terucap dari lisan seorang suami yang tertujukan kepada istrinya, maka terlepas daripada hubungan suami tersebut ikatan pernikahannya. Artinya udah nggak halal lagi gitu, ya. Kalau suami udah mengucapkan ini kalimat, ada kalanya talak itu dilihat dari sudut pandang fikih, ya, hukum yang berkaitan dengan talak ini. Ada kalanya dia menjadi wajib, artinya menceraikan istri ada kalanya wajib dicerai,
diceraikan istri tersebut. Apa contohnya? Di sini dibilang talakul al-hukmain, pertengkaran atau suami istri ini senantiasa selalu berantem, ya, berantem, bertengkar. Dua-duanya sama-sama apa namanya orang dalam ring semua nih, ya, dalam ring tinju semua nih. Suaminya petinju laki-laki kawin sama istri petinju perempuan. Ini gambaran aja. Ayo, namanya hobi berantem kok. Memang kerjanya mukul orang. Ketika emosi sama-sama mempertahankan egonya. Nah, ya. Yang si suami mukul istri tadi. Kau kira kau aja yang bisa mukul, aku petinju juga kan tadi. Pukul balik, akhirnya bikin ring tinju. Paklah. Bonyok-bonyok sudah dua. Sampai tetangga tuh apa? Oh biasa Pak, suami istri petinju, paling lagi berantem. Orang sebelah tetangga itu udah terbiasa. Nah, akhirnya datang RT, damain, udah saling maafan ya. Iya Pak RT, kami hilaf. RT-nya keluar, naik ring lagi rupanya. Apa bonyok lagi, nggak tahu apa yang ini kan. Mestinya kalau suami yang jadi api, ya istri jadi air, ya. Kalau istri yang lagi jadi api, ya kamu sebagai suami menjadi air. Kok bisa Beb? Suami jadi istri jadi air, api. Kok bisa? Namanya manusia ada emosi kok, ada temperamen, ya. Ada sifat emosi, marah. Makanya emosi perlu dikendalikan. Makanya emosi itu kalau memang tepat, emosi itu karena Allah, ya bagus hasil setelahnya. Kalau emosinya karena syaitan dan iblis seperti yang kita uraikan minggu lalu, ya dampaknya tidak bagus. Ya, suami istri bisa marah kapan? Biasanya umumnya lagi pertama kali datang bulan, ya, atau mendekati datang bulan. Itu tingkat emosinya. Ya, yang udah punya istri tanya aja sama bininya. Udah dia bersihin rumah, udah dia ngurus anak, udah dia nyiapin untuk keperluan suami. Nah ketemu lagi datang bulan. Ya, udah ketemu datang bulan, dagangannya misalnya tadi ditipu orang. Umpama dia pedagang. Ya. Atau udah dalam keadaan kacau dirinya sendiri, anaknya ribut bikin ulah misalnya, apa numpuk lagi. Udah kayak gitu ketemu suaminya, kedapatan suaminya bikin ulah juga, meledak akhirnya nih istri. Walaupun tidak boleh, tapi tidak bisa kita pungkiri, namanya itu sifat emosi. Kalau tidak kita kendalikan, dia yang kendalikan, si pemilik diri tadi, orang itu tadi ya. Nah kondisi gini suami harus tahu kenapa dia marah gitu. Kenapa nih suami istriku tidak pernah kayak gini, tiba-tiba aja gitu. Mungkin dia kecapean, kedapatan nggak sholat, cocok sudah. Oh berarti dia lagi emosinya naik nih, ada kita yang ngereda ya. Jangankan orang biasa kayak kita, misal Umar bin Khattab aja pernah diomelin sama istrinya, Amirul Mukminin lagi. Nah, seorang suami yang tiap hari
habis dimakan sama bini ya. Artinya diomelin terus, nggak kuat, di akhirnya minta solusi sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jalan menuju. Pas dekat rumah Amirul Mukminin baru mau ketok, dengar di dalam ada suara. Rupanya Amirul Mukminin ini lagi di apa, interogasi. Oh enggak, lagi didakwain, diceramain sama istrinya. Tapi Umar bin Khattab tahu mau ada tamu di luar, ada orang mau ketemu sama dia, jangan sampai tuh orang ngetok beliau keluar duluan. Tapi ini orang udah mau pulang, aneh mau minta solusi, bini ngomel-ngomel di rumah, nggak tahu pemimpin kita juga diomelin sama bini. Balik arah dah. Tahu Umar bin Khattab akhirnya keluar, disamperin. Anda lihat tadi tuh ente menuju ke rumah. Iya, ada apa yang bisa bantu? Bini anak begini begitu begini begitu. Pas Ane mau ngomong, nggak tahu aku dapetin istrimu juga sama, kamu diperlakukan lagi begini begitu. Bilang Umar, sabar. Ya, kita harus sabar sebagai suami. Kasihan dia udah nyuciin baju kita, udah nyiapin makanan buat kita, udah ngelahirin anak kita, udah gedein anak kita, ngerawat, bersih-bersih rumah, capek juga dia tuh, kata Umar bin Khattab. Lagi capek mungkin dia akhirnya marah. Ini nggak apa-apa sah, kita yang harus sabar gitu. Jadi kitanya yang harus menjadi air, maksudnya seperti itu ya. Nah kalau kita jadi api juga, tambah jadi rumah yang kebakar, maksudnya rumah tangganya. Kalau bini nggak jadi api, suami jadi api, ya kebakar rumah tangganya, bukan ya, rumah tangganya kebakar. Kalau suami yang lagi emosi, capek di luar, ada apa misalnya urusan yang belum selesai dan lain sebagainya, istri harus tahu sikon. Ya, suami lagi marah-marah, bini yang jadi air. Ya, jangan tabu genderang, tambah jadi. Suami balik, muka cemberut, bawaan maunya emosi, datanglah bini tukang nyulut. Kedapatan kebetulan bininya kayak gitu. Ada apa bang, kok mukanya ini, siapa di luar yang berani? Dipancing sama suami. Enggak, itu orang tadi aku. Kalau aku jadi aku laporkan polisi itu. Kenapa juga kau diam? Jangan mau kau diam. Ayo ku temani, kita datang di rumah. Jadi genderang dia, cocok sudah. Jangan, istri harus tenangin, ya sabar ya bang, ya sabar ya suamiku, ya, serahkan semuanya sama Allah. Ya. Kau mandi dulu deh, nanti tak siapin pakaian. Sholat belum? Sholat dulu, nanti tak siapin air, kopi. Ini baru enak bini kayak gitu. Ya, kalau bininya tukang sirkus, rame jadi rumah tuh. Ya, jadi kalau pertengkaran suami istri terjadi dan tidak bisa didamaikan, ya, ini dua petinju ini tadi udah damai, ada RT, keluar RT, belum jauh RT mendengar lagi ada teng, kapok. Kata RT, ya lagi deh sudah, akhirnya ngelapor ke RW dia, nyerah RT, Pak RW yang turun, rupanya Pak RW tahu juga gimana rumah tangga ini. Nah, ini yang seperti ini takutnya mudaratnya lebih banyak karena disuluh nggak bisa. Disuluh itu artinya didamaikan, ya, didamaikan udah nggak bisa. Makanya dalam proses pemerintahan negara itu, ya, di Indonesia ini ada namanya mediasi, ya. Artinya tujuannya agar jangan sampai pecah rumah tangganya. Tapi ada kalanya dilihat bahwa ini kalau disatukan nyawanya hilang, maka wajib diceraikan. Makanya hukum wajib kadang terjadi, ya, artinya wajib untuk dipisah karena terlalu banyak
mudarat daripada maslahat. Kalau pertahankan. Bisa jadi anak yang jadi korban. Nah, ini banyak ya seperti itu, ya. Apa bahasa singkatannya itu? Apa namanya? Krisdayanti, bukan, KDRT. Singkatan KDRT itu apa? Iya, maksudnya mirip sama namanya Krisdayanti itu, KDRT. Yang jadi korban anak. Kekerasan dalam rumah tangga. Mestinya yang diciptakan kelembutan, ya. Boleh hurufnya sama KD, tapi kekerasannya diubah kelembutan, bisa ya? Atau kasih sayang dalam rumah tangga. Banyak, tergantung inti mau menafsirkan itu kalimat huruf. Ya. Ya, kalau seandainya ada yang bertanya, apa singkatan KDRT? Nah, umumnya kita panggahnya kita jawab. Ya. Inti aja udah bisa jawab. Tadi saya sebut nama artis Krisdayanti, kalian bilang KDRT. Maksudnya kemana arah yang kalian paham KDRT? Kenapa enggak diganti kelembutan? Bisa kan? Kenapa enggak ente mau coba diubah kalimat kekerasan jadi kasih sayang? Kenapa enggak ente ubah kekerasan diubah menjadi ketulusan? Oh, tergantung ente. Kalau ente yang nyiptakannya, atau ente mempertahankan kekerasan, takutnya nanti di rumah tanggamu kekerasan yang jadi. Enggak, KDRT boleh, silakan mau tulis huruf yang bagaimana, tapi yang memaknai aku, bukan orang lain. Nah, maksudnya, ya, dalam rumahku terjadi KDRT. Nah, orang bingung. Pasti jawabannya ngehnya, nyambungnya, ngarahnya kekerasan. Nah, kelembutan, ketulusan, kasih sayang. Oh gitu, baru orang ngeh gitu ya. Yang kedua, ada kalanya hukumnya talak itu mandub, sunnah. Artinya suami sunnah untuk menceraikan istri. Contohnya lil mar'ah ghairul mustaqim, kalau kebetulan dapat istrinya yang tidak istiqomah. Tapi perlu garis bawahi lagi, semua ini dalam hukum, ya, dalam hukum fikih. Tapi kalau kita bicara bab perasaan, ya mesti ada pertimbangan yang matang. Jangan asal-asalan, ya. Jangan asal, itu tidak istiqomah tuh istri, sunnah tuh diceraikan, dapat pahala kalau nyerikan. Goblok kau. Bahlul nanti namanya. Dengar sunnahnya itu tiba-tiba dipraktekkan. Ya, lihat pertimbangan. Nanti kalau seandainya istrimu masih bisa dinasihati, masih bisa dibujuk, masih bisa diarahkan, masih bisa dibimbing karena dia tidak istiqomah dalam taatnya, kenapa enggak dicoba? Jangan langsung ambil fokus ke hukum. Ada kalanya sunnah diceraikan jika istri tidak istiqomah. Ya, benahi dong. Bikin dia jadi istrimu yang istiqomah dalam kebaikan, ya. Nah, yang ketiga, makruh. Makruh suami menceraikan istri. Apa contohnya? Ketika dia memiliki istri yang istiqomah. Tadi yang enggak istiqomah, sunnah diceraikan setelah ada pertimbangan yang matang. Dapat istri yang istiqomah, makruh diceraikan. Makruh, karena cerai ini satu perbuatan halal tapi dibenci sama Allah, nggak disukain gitu, nggak disukai sama Allah. Bagian orang yang suka mudah mengeluarkan kalimat cerai, ya, suami yang mudah meringankan mulutnya, ringan mulutnya yang mengucapkan kalimat cerai, itu suami yang nggak ngerti dan tidak ada tujuan maksud di dalam pernikahan serta memahami niat di dalam menikahi seorang wanita. Itu tidak ada di otak dia. Yang tidak ada, yang tidak paham maksud, niat dan tujuan nikah, ya, gampang dia mengeluarkan kalimat cerai.
beributan dikit aja jadi, masalah dikit jadi. Tapi kalau laki-laki yang tahu niatnya menikah itu untuk apa, tujuan menikahnya itu untuk apa, kemana arahnya, itu nggak bakal ada kalimat cerai. Nggak ada kalimat cerai. Yang ada nambah, ayo babi ini bisa itu. Yang tahu niat dan tujuan menceraikan istri nggak ada, menambah mungkin pikiran ya. Tapi setelah dia bisa apa, adil ya, memenuhi syarat-syaratnya. Nah, susah ente mau adil dalam hal ini. Kalau enggak jangan. Hitungan kalian tambahan itu gamblang apa namanya? Gamblang aja ya, mudah. 1 tambah 1 12. Tapi kalau bab nambah bini 1 tambah 1, oh bisa jadi berkurang tuh. Bisa jadi 0. Jadi hati-hati kalau bab nambah. Ada yang mau nambah bini nggak di sini sudah? Samson mau nambah bini ya, nunduk dia langsung. Dapat istri mustaqim, makruh diceraikan ya, makruh. Nanti mau tipe bini istri, dapat istri yang bagaimana? Mau dapat istri baik, masya Allah, kok diceraikan ya, ada kalanya mubah istri itu diceraikan. Bagaimana contohnya? Ya ketika suami tidak mampu lagi untuk menafkahinya, mengurusnya, memberi makannya. Ya jangan juga dipertahankan, anak orang mati kelaparan ya. Ngomong baik-baik, artinya boleh menyampaikan, mengutarakan. Ya, kalau istrinya mendak, susah, senang, bahagia kita sama-sama. Abang makan pasir, saya ikut. Abang makan rumput, saya ikut. Abang nggak makan, aneh nggak makan. Abang kawin lagi, abang mati. Oh ini lain. Kalau sudah bab 1 ini beda sendiri, masya Allah ya. Perempuan itu luar biasa ya, cemburunya. Hitungan aja ahli matematika seorang wanita, kalau bab 2 ini matematika ini 1 tambah 1 itu tetap 1 kata dia ya, atau 0, nggak ada 2 ya. Matematika itu tepat ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau ente nambah bini dan menjadikan 1 tambah 1 nanya sama istri ente sama dengan berapa? 0 jawabnya. Kalau nggak 0 ya 1, satu-satunya dia harus, nggak boleh 2 ya. Oh baik, kata istrinya, ya sudah kalau memang yang terbaik seperti itu ya. Nah ini mubah aja, karena dia tidak mampu lagi untuk memberikan nafkahnya. Oleh kalau istrinya sabar. Ada kalanya haram ya, menceraikan istri hukumnya haram. Nanti kita bahas di situ, namanya talak bid'i namanya ya. Siapa suami yang menceraikan istri dalam keadaan dia haid, haram hukumnya, tapi talaknya mah tetap jatuh gitu. Makruh yang tadi hukumnya itu tetap jatuh, sunnah itu tetap jatuh, wajib itu tetap jatuh. Talak tadi nggak bisa ditarik. Haram hukumnya itu tetap jatuh talaknya. Ya. Tapi kenapa haram? Nah di sini ada alasannya. Kenapa haram menceraikan istri dalam keadaan dia sedang haid? Ya karena memperlama waktu menunggunya atau masa iddahnya, jadi lama lagi. Atau dia tidak haid, suci, tapi setelah
terjadi hubungan suami istri. Haram. Tapi talaknya jatuh. Cuma suami menjatuhkan talak itu berdosa. Loh, kenapa? Bukannya halal tadi yang dibenci sama Allah. Berarti kan kalau halal, iya. Kalau ente jatuhkan talak setelah berhubungan, terus istrimu hamil bagaimana? Ya? Tanggung jawabmu mana? Sedemikian lupa ya Islam tuh mengajarkan kepada umatnya. Makanya kita kalau ngerti hukum bakal mikir sebelum melakukan sesuatu. Hati-hatinya lebih gitu. Ya, orang yang ngerti agama itu tingkat hati-hatinya lebih banyak dia memikirkan daripada sebelum dia melakukan. Allah beri pemahaman, insyaallah. Allah kasih selalu semangat kita untuk urusan agama. Ya Allah kirim. Jadi talak ada dua. Ya, macam talak yang kedua adalah talak tanpa imbalan. Nah, talak yang tanpa imbalan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, namanya sharih. Ya. Itu sharihun, nah itu satu. Yang kedua kinayatun, itu dua. Ya. Apa itu sharih? Talak sharih. Sharih itu yang jelas. Sharih itu enggak samar-samar. Sharih itu enggak tanda tanya, jelas gamblang. Ya. Enggak rabun, enggak abu-abu. Betul-betul jelas. Apa yang jelas nih? Lafadznya. Lafadz talaknya jelas. Ndak orang yang mendengar itu butuh kepada pemaknaan setelahnya atau memaknai apa yang dimaksudnya ya. Seperti saya bilang, ini pensil. Ya. Masih kalian mau bertanya kah? Ini pensil atau ini pulpen? Jenisnya nih. Apa kalian masih perlu pertanyaan lagi? Mau bikin pertanyaan? Masih kurang paham? Ya jelas dong. Udah jelas kok. Ya. Kalimat sharih pada talak itu tidak perlu lagi untuk membutuhkan pemahaman yang lain. Apa maksudnya ya? Bikin pertanyaan. Itu namanya sharih. Ya, terang-terangan, jelas. Sudah jelas menunjukkan lafadz talak. Yang kedua kinayah. Nah, kinayah tuh. Apa itu kinayah? Belum jelas menunjukkan lafadz. Namanya kinayah ya. Jadi semua lafadz yang memungkinkan ada makna talak di situ masih memungkinkan. Beda dengan sharih. Kalau sharih terang-terangan nggak ada mungkin ini maknanya, mungkin itu artinya, mungkin maksudnya, mungkin enggak. Kalau masih memungkinkan namanya kinayah. Tapi jenis talak juga itu ya, ingat hati-hati ya. Dia bagian daripada jenis talak tanpa imbalan yang kedua. Ya, yang kedua ini kinayah itu jenis talak juga. Tetap harus itu warning sudah, masih tetap warning kita. Harus hati-hati, nggak boleh. Tapi cukup untuk kita mengetahui sehingga kita lebih hati-hati ke depan. Tamam. Nah, bedanya apa kalau kinayah? Dia butuh kepada niat.
sama sorih ini. Apa bedanya sorih sama kinayah? Kalau talak sorih, talak yang menunjukkan lafadz talak secara terang-terangan atau jelas, dia nggak butuh kepada niat. Tapi kalau kinayah yang masih ada kemungkinan belum jelas menunjukkan lafadz talak, cuma arahnya ke situ. Ya. Pemahaman pengucapan kinayah tadi itu arahnya ke talak, ke cerai. Cuma masih memungkinkan. Cuma ngarahnya ke situ. Ini butuh kepada niat. Ini niat di dalam Kalau yang sorry, nggak butuh niat lagi. Sekali dia ngucapin udah jelas, udah jatuh langsung. Tapi kalau kinayah butuh masih kepada niat. Selama dia tidak niat, tak ada namanya cerai. Tidak jatuh talak maksudnya. Ya. Nah, niat itu tidak boleh sebelum atau sesudah. Harus bareng saat dia mengucapkan kinayah talak. Harus bareng saat itu dia mengucapkan yang ngarahnya kepada makna dan arti cerai, dia menceraikan istrinya. Di situ hatinya berniat memang untuk menjatuhkan baru jatuh talak. Tapi kalau cuma ngucap aja nggak niat, padahal itu arahnya menuju ke talak, kinayah yang diucapkan tadi. Ya, baliklah kau ke rumah orang tuamu. Ayo, nah, itu kinayah salah satu. Saat dia mengucapkan, mengeluarkan itu lafadz, dan jika bareng di dalam hatinya niat menjatuhkan talak, baru jatuh talak. Itu kinayah namanya, talak kinayah. Ya. Atau suami bilang, kamu bukan istriku. Loh, kan istrinya itu. Yang dikawinin, kamu bukan istriku. Kan tanda tanya, maksudnya apa ya kata si bini gitu. Ya, masih tanda tanya, apa maksudnya bukan istri, bukan istrimu bang. Ya. Bisa jadi maknanya yang lain, artinya dia masih tanda tanya. Jelas-jelas aku istrimu, emang aku istri orang? Ya nggak mungkin kan. Tapi itu kan masih tanda tanya. Maksudnya apa? Maksudnya aku istri orang kah? Suamiku ngomong kayak gitu. Nah, dia masih bertanya. Itu namanya kinayah. Selama dia mengucapkan itu dan tidak dibarengi niat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh. Di sini banyak disebutkan contohnya. Tamam. Intinya tahu dulu apa itu sorry, apa itu talak tanpa imbalan itu ada dua. Yang pertama sorry, yang kedua kinayah. Apa itu sorry dan apa itu kinayah? Ini itu kita paham ya. Paham gak sampai situ? Baik. Untuk kinayah ini juga kalau yang menjatuhkan dia talak itu saat dia mengucapkan bareng dengan niat menjatuhkan. Kalau dia niat duluan baru ngucapin nggak jatuh, atau ngucapin baru dia niat nggak jatuh. Jadi harus bareng. Sah ndak orang takbiratul ihram masuk sholat takbir dulu baru niat, atau dia niat dulu dalam hati baru dia takbir? Sah nggak? Yang sah bagaimana? Ya udah bareng gitu sama kinayah, saat pengucapan hati berniat menjatuhkan baru jatuh. Kalau niat baru ngucapin nggak jatuh, ngucapin setelahnya niat jatuh. Itu saat ngucapin hatinya aja juga niat menjatuhkan talak untuk istrinya. Yang di dalam paham insyaallah ya. Sarihut talaqi. As-sarihu fi talaqi kullu lafdhin lam yahtamil ghairat talaqi wa huwa thalathatu alfadhin. At-talaqu wal firaqu was-sarahu wa mashtuqa minha ka qawlihi talaqtuki aw anti mutalaqatun aw talaqi aw taliku aw ya taliku aw faraqtuki
au anti mufaraqatun au sarrahtuki au anti musarrahatun. Wa amma lafdzul khul'i wal mufadatu fahuma sarihani aydan in dzukira ma'ahumal malu au nawahu wa illa fakinayatani. Lafaz-lafaz yang menunjukkan talak. Lafaz yang jelas atau tegas menunjukkan talak ialah semua lafaz yang tidak mengandung makna lain selain talak itu sendiri. Baik. Selagi ada makna lain, itu belum dinamakan talak sharih. Coba perhatikan kitabnya. Lafaz yang menunjukkan talak, lafaz yang jelas, artinya as-sharih, ya. Itu jenis talak yang pertama tadi, ya, sharih dan kinayah. Lafaz yang jelas itu namanya sharih, atau tegas menunjukkan talak ialah semua lafaz, nanti maksudnya dari 3, karena sharih itu ada 3 lafaznya. Semua lafaz yang tidak mengandung makna lain. Kalau masih mengandung arti selain makna talak, itu belum, bukan dinamakan sharih tapi kinayah, ya. Yang tidak mengandung makna selain talak itu sendiri, maka itu dinamakan sharih. Bisa dipahami? Apa itu lafaz sharih, talak sharih? Lafaz yang jelas, tegas menunjukkan talak ialah semua lafaz yang tidak mengandung makna lain selain talak itu sendiri. Itu namanya sharih. Kira-kira bisa dipahami? Enggak, saya ulangin. Kan lafaz bagian kedua talak itu ada 2 macam, ya. Ada 2 bagian. Kalau macam-macam tolak ada 2. Talak dengan imbalan, talak tanpa imbalan. Yang dengan imbalan udah kita lalui, ya. Ini tanpa imbal. Tanpa imbalan ini ada 2 macam, ada 2 bagian. Ada 2 jenis talak. Yang pertama apa? Yang kedua kinayah. Apa itu sharih? Lafaz yang jelas, lafaz yang tegas menunjukkan talak, semua yang tidak mengandung makna makna lain selain talak itu tadi, selain cerai, tidak ada dia makna yang lain yang diucapkan suami ini, tidak ada mengarah ke yang lain, jelas sudah lafaz yang diucapkan itu jelas, maka itu namanya sharih. Karena dia tidak butuh kepada makna yang lain, dia tidak membuat yang mendengarkan itu masih jadi tanda tanya, tidak, jelas. Ambil situ. Nah, lafaz yang jelas tidak butuh makna selain itu talak ada 3, ya. Lafaz talak sharih ini tarak terang talak yang jelas yang menunjukkan lafaz talak itu ada 3 kalimat aja. Ini 3 udah jelas sudah, tidak menunjukkan makna yang lain selain itu talak. Ini 3 nih. 3 macam aja, nggak ada 4, 3. Apa yang pertama? Tolak, talak namanya. Apa yang kedua? Al-firaq. Firaq itu pisah, ya. Apa yang ketiga? As-sirah atau sarah. Sirah itu cerai. Jadi ada 3 kalimat nih kalau kita mau terjemahin bahasa Indonesia. Talak, pisah, dan ini 3 kalimat ini dinamakan apa?
Masuk ke bagian mana? Sorry. Ya. Artinya butuh penjelasan yang lain enggak kalau salah satu tiga ini yang terkeluar dari mulut suami? Enggak butuh lagi. Dia enggak bikin tanda tanya. Tinggal yang mengucap dan yang mendengar aja. Yang keluar tuh apa? Seperti saya bilang, ini lampu, ya. Di atas saya ini lampu. Butuh tanda tanya lagi nggak? Udah jelas. Suami bilang, mengucapkan kepada istrinya salah satu dari tiga ini. Misal di situ dibilang, talak tuki, saya talak kamu. Berarti masuk dari salah satu kalimat ya, dari tiga ini ya, sorry ini. Talak, cerai, pisah. Ya. Saya talak kamu, kata suami. Zaid bilang ke Zaidah. Si Zaid bilang ke Zaidah, ya Zaidah, talak tuki, aku talak kamu. Oh, keluar kalimat talak tadi. Ya udah tidak menunjukkan makna selain talak udah itu. Karena udah sorry, udah jelas-jelas. Ya, dalam Al-Quran seperti itu. Wa in talak tumuhun. Kalimat talak itu dari Al-Quran, talak. Atau suami si Zaid bilang ke Zaidah, anti mutallaqah, kamu ditalak. Kamu dicerai, ditalak maksudnya ya. Atau dia bilang anti talik, kamu Zaidah tertalak, tertalak. Atau suami si Zaid bilang ke Zaidah, ya talik, wahai yang tertalak. Oh, kenapa dibilang sorry? Kenapa dihukumi itu sorry? Ayo, yang tadi bilang paham. Apa yang jelas? Apa lafaz? Maknanya jelas. Dari mana? Jelasnya tahu makna itu bermakna dari mana? Apa salah satunya? Talak. Karena talaknya itu. Lalu yang kedua firaq, pisah. Contohnya apa? Faraqtuki. Faraqtuki artinya aku pisah kamu. Kata Zaid bilang ke Zaidah, aku pisah kamu. Ini masuk ke macam yang pertama, yang kedua. Bagian talak yang macam talak yang pertama apa yang kedua nih? Memang yang kedua itu macam-macam yang maksudnya yang talak. Kita ini bukan masalah imbalan lagi, udah selesai. Ini pembahasan talak tanpa imbalan. Yang pertama, dari mana tahunya yang pertama? Pisah. Ya, pertama tadi talak, yang kedua ada kalimat pisahnya. Soal si Z bilang ke Zaidah, saya pisah. Nah, kalau cuma sampai batas itu aja, tanda tanya masih. Pisah apa maksudnya? Bisa pisah ranjang, pisah kamar? Ya Zaidah, saya pisah. Jatuh belum? Belum. Malah si Zaidah bilang, alhamdulillah suamiku pisah sama rokok.
Bisa gak? Boleh? Dimaknai seperti itu boleh? Boleh, kenapa ya? Tapi kalau si Z bilang, Zaidah, kamu aku pisah. Ini apa jatuhnya? Dihukumnya apa nih? Sorry. Talak anti mufarakah. Z ngomong ke Zaidah, kamu terpisah. Ya? Karena ada kamu. Kamu itu nah. Kalau yang tadi kan kamunya nggak ada. Saya pisah apa? Nggak bilang kamu. Nah itu kan saya pisah kamu. Kamunya coba dihapus. Sekarang yang contoh kedua. Kamu terpisah. Loh kenapa dihukumi sorry? Karena ada yang dituju. Siapa? Kamu. Kamu itu siapa? Zaidah. Anti, kamu. Maksud siapa kamu? Yang diajak ngomong lah sama dia. Tak mungkin Z ngomong sama Ahmad, ya Ahmad anti, kamu terpisah. Kawin aja nggak sah. Harus ngomong sama, atau ngomong sama perempuan lain, sama bini orang. Sama bini tetangga. Nama bininya Zaidah. Ya. Terus bini tetangga namanya Hindun misalnya. Ya Hindun, kamu terpisah. Ya Hindun, kamu aku cerai. Jatuh enggak? Diketawain sama si Hindun. Yang ada keluar suami mau golok. Ya. Tapi kalau Z bilang ke Zaidah, kamu, Zaidah maksudnya, terpisah. Sorry atau kinaya? Sorry. Sorry. Ya. Baik. Lafaz ketiga yang dikatakan lafaz sorry dari talak apa? Sarah atau sirah. Artinya cerai. Ya. Talak, pisah, cerai. Jadi kalau sudah salah satu dari ini yang disebut, yang terucap dari suami ke istri, udah hukumnya sorry. Ya, hukumnya katakan itu lafaz sorry. Contohnya sarah tuki, saya cerai kamu. Saya suami, ya, saya suami cerai kamu istri. Atau anti musarrahah, kamu siapa? Istri tercerai. Ini tercerai sudah. Paham di situ? Adapun lafaz khulu dan pada bersifat sorry. Ya, hukum khulu yang kemarin minggu lalu udah kita bahas itu bersifat sorry dia. Kenapa? Karena jelas menunjukkan talak dan disertai dengan harta setelahnya. Ya, khulu itu diantara sifat talak sorry atau dengan niat talak. Jika tidak, maka maksudnya jika tidak apa? Ya jika tidak salah satu dari tiga ini kalimat yang diucap, entah talak atau pisah atau cerai, maka kedua lafaz ini jadi kinaya. Jika tidak ada imbalan maksudnya. Ya maaf saya cabut ya. Adapun lafaz khulu dan mufada bersifat sorry jelas menunjukkan talak jika disertai dengan harta pertama setelahnya. Atau tidak disertai dengan harta tapi dengan niat talak. Jika tidak, maksudnya jika tidak disertai dengan harta, jika tidak disertai dengan niat talak, maka kedua lafaz apa? Al-khulu dan mufadah tadi jadi kinaya. Belum jelas sudah talaknya, jadinya kinaya. Ada yang tidak dipahami? Sampai di situ tandai ya. Oh kan udah kita jelasin hadisnya minggu lalu, 3 perkara yang bercanda jatuh, apalagi sungguh-sungguhnya. Main-main aja jatuh, apalagi sungguh-sungguhnya. Makanya nggak boleh bercanda dengan 3 kalimat ini: cerai, membebaskan budak, sama menikah
menikahkan, tidak boleh, bukan bahasa ucapan main-main itu, main-mainnya jadi. Ya, seorang suami bilang, seorang ayah bilang ke temannya, aku nikahkan kamu, ya, dengan anakku, mas kawinnya 1 juta, ada saksi di situ. Ya. Terus bilang sama yang dituju tadi laki-laki, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, sah nggak? Ya nggak sah dong. Kalian tertipu dengan pertanyaan saya. Saksi ada. Jadi ya, anakku. Kalau dia punya anak laki-laki, beda. Kalau pertanyaan saya bilang putriku atau anak perempuanku. Pertanyaan saya tadi anak saya atau anak, bisa jadi anak laki-laki, sah nggak? Walaupun diterima, walaupun ada saksi, walaupun ada mas kawin mahar, ya mana sah? Mau laki sama laki kok kawin, ya. Jadi jangan tertipu sama pertanyaan. Kalau inti mau klaim ada dokumentasinya, buka aja nanti pertanyaan saya betul atau kalian yang mikir lah mana-mana. Itu enggak boleh canda, candanya jadi. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh, apa lagi? Jangan diatur, tidak sah juga. Ya, diatur misalnya, ini udah belajar nih, udah taklim, bercanda jadi, lalu ente panggil siapa anak orang yang ente suka gitu, abahnya, Pak, coba candaan sama aneh gitu. Mau ente tes kayak gitu? Ya enggak, ente udah ngatur itu. Nawas kau jadi namanya. Teman tanyakan lagi, ini canda enggak boleh ya, apalagi sungguh-sungguh. Talak juga. Gak usah diajak jalan. Malu diajak jalan, gak usah diajak jalan. Ada alasan dong harus, kenapa? Karena hitam kulitnya, buruk mukanya, ya gak usah dikawinin. Kalau kau malu nak mau ngitukan ini, ya gak usah dikawinin gitu. Apa yang mesti dimaluin? Malah kalau seandainya kita malu, istri kita pembangkang, selingkuh, ngawur, kalau diajak jalan ketemu sama orang, plok palanya nanti tiba-tiba dipukul, dosa, malu kita aja. Diajak ke pesta misalnya tadi, mana ada undangan walimatul urus misalnya tadi, diajak lihat makanan, ya, ambil kuah disiram ke pengantennya, malu, jangan diajak. Harus ada alasannya ya. Kenapa kita malu sama suami? Kenapa kita malu sama istri? Dan itu sebetulnya enggak boleh. Toh jodoh itu enggak ada yang nyangka. Ada kalanya ente pengen yang cantik dan tampan, ternyata Allah berkehendak beda. Ya, syukurin. Enggak dengarkah banyak kisah-kisah daripada para sahabat yang hitam buruk, istrinya cantik jelita. Saya pernah bawakan satu hikayat ya. Suaminya kayak aspal, istrinya kayak bidadari, sampai orang-orang tuh bingung, apa juga kau mau kau? Sabar dia saling menghargai. Ini orang sabar, nggak pernah dia marah kalau aneh kerjain, anak candain, suaminya maksudnya. Ya, aku bilang buruk, dia terima, ya memang buruk deh. Kalau dibilang buruk udah tahu buruk, mukanya jelek, wajahnya dibilang bilang jelek, nggak terima. Oh itu namanya ngomong udah jelek, ya alhamdulillah terima, yang penting hati baik. Jadi pilih-pilih, jangan pilih-pilih hati yang bagus kalau mau menikah. Jangan tertipu. Dunia ini tipu daya. Wanita itu salah satu bagian dari dunia. Wanita ini bagian dari dunia. Tamsil dunia aja sama Allah kasih ke Nabi Muhammad. Bentuk laki apa perempuan waktu Isra Mi'raj? Perempuan. Udah perempuan tua keriput. Untung nggak kau terima ya Muhammad panggilan. Umpama kamu terima panggilan atau menoleh menerima panggilanku, ajakanku, niscaya umatmu akan tertipu sama dunia. Ya. Ke Nabi Isa juga begitu.
Allah tampilkan dunia kepada Nabi Isa bentuk perempuan. Bentuk perempuan. Siapa kata Nabi Isa? Aku dunia yang dicontohkan Allah untuk menghadap kepadamu. Cantik. Yang Nabi Isa kata dunia ini tadi, wahai Nabi Allah, tanya apa yang kamu tanya. Aku tidak bakal bohong. Kata Nabi Isa, apa yang kamu jadikan target dalam kehidupan ini? Ngomong sama perempuan ini, padahal ini jelmaan dunia. Kata perempuan ini, aku dikejar banyak orang, tapi aku enggak terlalu sama laki-laki. Masya Allah. Yang ngejar perempuan laki-laki ya. Aku dikejar sama perempuan, sama laki-laki. Gua mah nggak peduli amat, kata si perempuan ini tadi. Ya. Kalau dia ninggalin aku, ngapain juga aku kejar? Karena aku nggak peduli. Terus kata Nabi Isa, apa aja yang udah kamu lakukan selama ini terhadap kaum laki-laki? Ya aku bunuh dia. Maksudnya difitnah dengan dudukan, jabatan, harta, perempuan, kemewahan. Setelah kau bunuh, aku terima, siapa yang mau melamarku lagi? Jadi berapa banyak yang sudah menikahimu? Oh, enggak terhitung laki-laki yang menikahiku, kata si dunia yang perempuan ini. Jadi ngomong sama Nabi Isa, memang tujuanku untuk membunuh mereka kok, kaum laki-laki. Allahu Akbar, hati-hati ya. Pilih perempuan yang bagus, akhlak, lihat dari orang tuanya, kan bisa dicari itu, dipelajari. Lihat dari saudaranya, keluarga besarnya bagaimana. Jangan tertipu sama pohon yang hijau cantik tapi tumbuh di area yang tidak baik, kata Nabi. Pohonnya cantik tapi ruang lingkupnya nggak bagus. Jangan tertipu sama pohon cantik. Kalau seandainya lahir dari tengah keluarga yang tidak bagus, akhirnya nanti ya dampaknya ke kamu cuma menilai cantik aja. Kamu punya anak, habis itu kamu meninggal, anakmu hidup di ruang lingkup tidak bagus. Tapi kalau kamu dapat ruang lingkup bagus, calon istrimu Masya Allah, dia akan menjadi ibu sekaligus bapak ketika kamu di luar cari nafkah. Ya. Dia bakal menjaga, mengasihi anak-anaknya. Kalau cantik mah bisa dipermak, datang aja ke tukang jahit, kurang apa mukanya hitam, datang ke toko bangunan beli cat putih, selesai. Dipelamir, betul. Wajah perempuan itu kalau udah didandan ini yang enggak apa itu jadi wow gimana gitu. Ada yang pakai apa, jadi cantik semua. Hitam kulit bisa jadi putih. Tapi kalau hati hitam, udah hitam terus. Cari yang putih. Istri begitu juga, cari laki-laki jangan lihat tampan doang, berduit doang, tajir doang. Apa? Tuh anak itu anak bapaknya yang tajir, bukan dia. Apa kau mikirkan situ? Enak tuh hidup sama-sama apa adanya, kayak tadi saya gambarkan, ya. Suami makan pasir, istri nggak ada makanan bisa kita makan, cuma rumput di halaman rumah, ayo kita goreng. Bagus yang seperti itu. Apapun yang bisa. Nggak ada makanan di rumah, Allahumma inni shaim, ya Allah aku puasa. Ini kacau semua, ngasih duit 10.000 minta makan enak. Jangan, ya. Betul lah, cari istri yang bersyukur, pandai. Berhias depan suami saat suami ada, pandai. Carilah istri yang seperti itu. Ya, suami juga begitu. Jangan istri doang disuruh cantik-cantik, dandan, tapi kamu pakai kutang, kaos kutang.
Ya, kaos tangan apa namanya? Ya, bulu kelek nggak pernah dicukur, lepat sampai bisa dikal dilihat sama binimu, malu juga gitu ya. Ngana pendek ya. Mandi. Ia berdandan untukmu, kamu berdandan untuknya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi begitu, dandan wangi-wangi di rumah. Mau kemana? Nah, terus kok dandan? Istriku cantik untukku, aku cakep untuknya dong. Itu. Ya. Bini cantik, kamu kayak mayit baru bangun, bangkit dari kuburan. Ganteng, rapi, rambut tuh rapiin, ya. Kayak apa sunnah celak, biar cakep. Ya, kalau ente ada jenggot rapiin. Lihat sama bini ente. Mau kemana? Oh, enggak, biar dilihat ente ganteng. Asik. Harus seperti itu. Balance, seimbang. Bikin syair sekali-sekali buat bini. Mau ngarang aja lah. Enggak ada wanita di dunia sehebat engkau wahai istriku. Walaupun itu bohong. Bohong sama istri boleh ya? Lihat keadaan ya. Lihat keadaan. Purnama tiada artinya jika engkau keluar dari kamar. Masya Allah. Biar dunia ini gelap, lampu PLN tidak nyala, yang penting kau ada di samping dan di hadapanku. Tahu terakhir bilang bininya, gombal kau pintar. Gombal aja kau dia pintar. Tek kagak ada. Tuh beras kosong. Ya. Bajuku setahun belum kau ganti-ganti. Laki kayak gini, pintar yang muji. Allahu a'lam. Allah berikan penjelasan, pemahaman, ya, pengamalan dan kemudahan untuk kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.